Assalamualaikum Bu Sabaria. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu Siti. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar saya juga baik Bu Sabar. Mohon maaf ya Bu Sabaria, di sini saya mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin Bu Sabar, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi di mana supervisi akademik ini adalah sebuah proses memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya akan meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Sabaria. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini diantaranya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada pra-observasi, kemudian nanti yang kedua ada observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kira-kira seperti itu untuk pelaksanaan supervisi akademik ini. Nah, untuk percakapan kita ini merupakan tahap yang pertama dari supervisi akademik ya Bu Sabaria. Ini namanya pra-observasi. Jadi kita bercakap-cakap, tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu nanti untuk pelaksanaan observasi. Bu Sabariah nanti mengajar dan saya sebagai supervisor nanti mengobservasi proses pembelajaran Ibu Sabariah. Kira-kira menurut Ibu Sabar setelah percakapan ini apa yang diharapkan oleh Ibu Sabar dari percakapan pra-observasi kita ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya karena ini pra-observasi, saya berharap jadi lebih siap begitu. Jadi saya lebih paham dan lebih tahu apa yang harus saya persiapkan pada tahap ini, sehingga pada saat pelaksanaan observasinya menjadi lebih siap. Jadi yang diharapkan nanti pada persiapan ini Ibu lebih siap lagi dan pelaksanaannya menjadi lancar. Kira-kira kapan Ibu Sabar ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya nanti? Untuk pembelajarannya insya Allah saya lusa ya Bu, hari Senin. Baik, jadi nanti Ibu Sabar siap melaksanakan pembelajaran pada hari Senin ya? Iya Bu. Nah Ibu Sabar, ini kan guru kelas 3 ya. Apa yang akan Ibu ajarkan nanti? Yang akan saya ajarkan yaitu tema 5. Jadi jadwal hari Senin ada pembelajaran tema 5 tentang cuaca. Kalau untuk materinya apa ya Bu? Materinya tentang cuaca, musim, dan iklim. Jadi materinya tentang cuaca, musim, dan iklim. Iya Bu. Jadi mata pelajaran pada saat saya melakukan observasi, Ibu Sabaria akan mengajarkan tema 5 ya. Kemudian materinya tentang cuaca, musim, dan iklim. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Nah berkaitan dengan itu, tujuan pembelajaran apa yang Ibu Sabaria ingin capai? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama dengan membaca, siswa dapat kata-kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan yang tepat. Yang kedua dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang jelas. Tentunya untuk pembelajaran nanti Ibu Sabaria sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan atau dipersiapkan? Persiapan yang sudah saya persiapkan yaitu yang pertama dari RPP dulu Bu. Yang dipersiapkan yaitu perangkat pembelajaran, kemudian LKPD-nya juga, kemudian evaluasinya. Baik, sudah bagus. RPP sudah dipersiapkan, LKPD sudah dipersiapkan juga evaluasinya. Nah, strategi seperti apa yang dilakukan Bu Sabariah dalam pembelajaran nanti? Karena murid saya beragam Bu, ada yang lambat, sedang, dan cepat dalam menerima materi pelajaran. Jadi saya harus lakukan persiapan belajar mereka dulu supaya mereka lebih memahami apa yang saya jelaskan. Strategi yang saya lakukan,
Saya akan membuat LKPD sesuai dengan kemampuan murid saya. Nah, nanti pada saat pembelajaran kan ada bantuan yang dilakukan oleh Bu Sabaria. Bantuannya seperti apa dalam pembelajaran itu, Bu? Bantuannya mungkin akan dikelompokkan, Bu. Jadi dalam kelompok itu akan beragam muridnya. Ada yang sedang dan kurang. Jadi saya akan berkeliling setiap kelompok untuk membimbing dan memberikan arahan. Bagaimana cara membedakan musim, iklim, dan cuaca. Baik Bu Sabaria, itu bagus. Perencanaan sudah dilaksanakan, bantuan yang diberikan juga sesuai. Nah, apakah ada perencanaan atau persiapan yang masih dirasa kurang oleh Ibu Sabaria sampai saat ini? Mungkin ada, Bu, yang harus diperbaiki lagi. Masih dalam proses persiapan. Jadi masih dalam proses yang perlu dilengkapi, seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Nah, kapan Ibu Sabaria melengkapinya sampai waktu pelaksanaannya nanti hari Senin, agar benar-benar siap pelaksanaan? Kira-kira setelah percakapan ini, Bu, saya akan melengkapi semua supaya hari Senin sudah siap semuanya. Terus apakah dalam kegiatan ini Ibu Sabaria memerlukan bantuan? Misalkan memerlukan bantuan dari siapa, Bu? Misalkan memerlukan bantuan, biasanya saya minta bantuan dari rekan-rekan guru yang lain, Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan, dimulai dari perencanaan, strateginya sudah direncanakan dengan matang ya Bu Sabar. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini kan erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu Sabar? Saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang berkaitan dengan kemampuan diri saya dalam menyampaikan materi kepada siswa. Supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Kemudian saya juga ingin melatih kemampuan emosional saya, karena murid saya beragam, Bu. Jadi saya melatih emosi saya menjadi murid yang lambat dan sedang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana cara agar murid tetap memahami pembelajaran yang saya sampaikan? Baik, bagus sekali Bu Sabaria. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Sabaria persiapkan dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apa yang direncanakan bisa terwujud pada pembelajaran yang dilakukan bisa berpihak pada murid. Nah, Bu Sabaria, setelah ini kita akan melakukan proses observasi. Dan setelah observasi kita akan bertemu dan bercakap kembali pada kegiatan refleksi apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sabaria pada saat pembelajaran. Kemudian rencana pengembangan dan tindak lanjut ke depannya bagaimana. Nah, apakah ada yang ingin Ibu Sabaria sampaikan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Sabar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu membawa doa ke depan. Ayo, Riam, baca doa ke depan. Pimpin doa ya. Ya semuanya serius berdoa ya. Ya semuanya mulai. Berdoa mulai. Lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya berdiri. Ya. 1, 2
membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim, ya, yang terdapat dalam teks bacaan yang tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan jelas. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Ya, yang kemarin ya. Contohnya pada pukul 7 WIB keadaan cuaca di kota kita cerah. Nah, nanti akan bertiup kencang anginnya, udara terasa sejuk, akan tetapi pada pukul 14 nanti bisa berubah menjadi hujan. Bisa menjadi angin bertiup kencang. Nah, itu adalah definisi cuaca. Belajar tentang perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, sebelum kita memasukinya, coba ibu suruh kalian dulu membaca dalam hati pelajaran yang ada itu. Kita baca sama-sama dalam hati dari perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim sampai ke belakangnya. Ayo baca semua. Kita baca semua. Sekarang karena ibu sudah menjelaskan dan kalian sudah membaca pelajaran tentang apa itu? Cuaca. Ibu membagikan tugas kalian per kelompok lah. Ada berapa orang di sini lah? Ini 1 kelompok, 2 kelompok, 3 dan 4 kelompok. Ayo bentuk kelompoknya dulu. Paling bu kursinya ada sini, ada bawah. Ya, paling. Bukunya di bawah. Jadi kita boleh di bawah. Ini bukunya di bawah. Paling bentuk kelompok. Ya. Sekarang kalian mendiskusikan tentang cuaca, tentang apa lagi? Cuaca, musim, dan iklim. Kalian tulis mana pulpennya, yuk ditulis bukunya, buku tulisnya. Taruh di mejanya. Ya, tulis tentang cuaca, iklim, dan musim. Masing-masing kelompok ditulis namanya nanti ya. Kelompoknya kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4 kelompoknya. Ya, tulis semuanya di situ. Kerjakan dulu. Anak-anak, sekarang kita sudah selesai berdiskusi tentang apa ini perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, sebelum ibu menutup pelajaran ini, ibu mau tanya dulu apa yang kita pelajari hari ini tadi? Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Benar tidak? Benar. Terima kasih Rahmawati ya. Nah, apa yang kalian rasakan setelah belajar tentang antara cuaca, musim, dan iklim? Apa? Senang. Iya, senang. Gembira tidak? Gembira. Ayo teman-teman. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Derika. Oke. Semuanya ikut berdoa.
yaitu pada proses pasca observasi. Jadi kita akan bercakap-cakap tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sabar. Pada hari Senin ya kemarin. Ya. Ya. Di kelas 3 mata pelajaran tematik, tema 3 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, iklim dan musim, dan pada pembelajaran 4. Jadi di sini apa yang ingin Ibu Sabar harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya harapkan kita bisa sering, Bu, tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, Bu. Baik, Ibu Sabar. Kemarin kan Ibu Sabar telah selesai melakukan pembelajaran pada kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana hasilnya? Bisa Ibu ceritakan? Bu, perasaan saya lega dan puas, positif. Karena prosesnya kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Sabar. Menurut Ibu Sabar, apakah proses pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sudah, Bu. Pembelajaran yang saya lakukan kemarin sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah kalau sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Lalu dalam hal ketercapaian dari hasil pembelajaran, apakah sudah tercapai target yang Ibu Sabar inginkan? Setelah saya lihat ketika memeriksa tugas yang saya berikan dalam pembelajaran tadi, ada 75% murid yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Oh iya, berarti sudah ada 75% murid Ibu yang sudah mencapai KKM. Apakah angka 75% itu sudah mencapai target Ibu Sabar? Tentu saja belum, Bu. Kira-kira berapa persen murid Ibu yang bisa mencapai KKM agar target Ibu itu bisa terpenuhi? Maunya sih semua, Bu, tetapi tidak bisa sampai ke sempurna itu. Saya ingin setidaknya 90% murid yang bisa mencapai target itu. Jadi Ibu berpendapat bahwa proses pembelajaran Ibu akan dianggap sukses jika setidaknya 90% murid Ibu bisa mencapai KKM. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran kemarin yang sudah Ibu Sabar laksanakan, apakah ada yang masih dirasa kurang dan apa yang perlu ditingkatkan? Jadi yang saya rasa kurang yaitu dalam proses pembelajaran saya tidak menggunakan media pembelajaran, Bu, sehingga masih kurang menarik untuk murid saya di dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu apa rencana pengembangan yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai target yang Ibu inginkan? Pada pembelajaran yang akan datang, saya akan melakukan 2 hal. Pertama, saya akan menggunakan media pembelajaran dan memasuki ice breaking agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan murid lebih gampang memahami pembelajarannya. Kedua, saya akan memberi perhatian yang lebih pada murid yang masih belum mencapai KKM untuk mengetahui apa kendala yang mereka miliki. Wah, menarik sekali rencana yang Ibu Sabar lakukan. Semoga Ibu bisa menjalankan rencana baik ini di pembelajaran yang akan datang, sehingga Ibu Sabar bisa mencapai target ketuntasan belajar murid sesuai yang diharapkan oleh Ibu. Ya, Bu, saya juga berharap demikian. Baik, sampai di sini ada yang ingin Ibu Sabar tanyakan lagi? Tidak ada. Baik Bu Sabar, di sini saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang profesional. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kira sudah cukup untuk percakapan kita hari ini. Assalamualaikum Bu Sabar.